takzim sudah kami haturkan. Semoga acara ini beroleh rahmat. Yang kami hormati Bapak Ibu dan staf tata usaha SMA Negeri 1 Bintan, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan nikmat yang luar biasa sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat dalam acara aksi nyata budaya positif yang akan dipresentasikan oleh Ibu Rika Komalasari dalam sesi sebagai guru calon guru penggerak angkatan 8. Salawat berserta salam senantiasa kita hadiahkan buat baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan manisnya iman dan Islam, seraya mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan berbanyak salawat kita akan mendapat syafaat di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, ada banyak budaya positif yang seharusnya diterapkan di sekolah untuk membiasakan warga sekolah melakukan hal baik, memiliki akhlak dan bermanfaat untuk lingkungan. Untuk menerapkan budaya positif di sekolah, tentu diperlukan peran guru dan sekolah yang optimal. Guru bisa membangun komunitas di sekolah untuk menyiapkan siswa di masa depan menjadi manusia berdaya, bukan hanya untuk pribadinya saja, tetapi berdampak positif pada masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kami persilakan Ibu Rika Komalasari SSI untuk mempresentasinya. Kepada Ibu, disilakan. Terima kasih Bu Stina SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini bukan berarti saya yang menjadi lebih tahu atau lebih paham akan apa yang saya sampaikan, tetapi di sini saya lebih kepada membagi apa yang saya dapat. Saya yakin Bapak Ibu semua juga sebenarnya sudah tahu, cuma kita mungkin istilah yang ini masih ada beberapa hal yang baru sama kita. Tetapi saya juga yakin Bapak Ibu sini adalah guru hebat, dan kemarin sebelumnya juga sudah pernah Bu Nurul mendiseminasikan tentang budaya positif sebagai ibaratnya di sini adalah senior saya, bahkan duluan mendapatkan pengetahuannya dibandingkan saya. Jadi di sini juga menjadi saya juga jadinya sudah mendapatkan gambaran bagaimananya. Tak lupa puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan nikmat iman dan kesehatan pada kita sehingga kita masih bisa berkumpul dalam kegiatan yang sangat padat di sekolah kita ini. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Kemudian tak lupa pula kita selalu panjatkan salawat salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berdirinya saya di sini, saya hanya ingin sharing, berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu tentang budaya positif. Ini saya lakukan sebagai aksi nyata dari pendidikan program guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bintan. Saya mau izin ya Bu Nurul karena kan sudah duluan dan tahu ya. Nanti mungkin akan jadi masukan juga bagi saya. Kemudian di sini ada yang budaya positif ini mungkin kita karena sudah masuk kurikulum merdeka. Kemarin juga kita sudah melaksanakan IHT. Saya yakin Bapak Ibu sudah ada yang bahkan sudah memulai membuat sesuatu budaya positif di pada pembelajaran awal tahun pembelajaran kita ini tahun 2023-2024 yang menerapkan kurikulum merdeka. Nah, salah satunya dengan membuat keyakinan kelas seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, karena kita sudah mendapatkan ada gambaran kemarin tentang IHT. Sebelum itu kita pahami dulu apa itu budaya positif. Nah, kira-kira mungkin Bapak Ibu namanya budaya itu kan sudah merupakan dari hasil pemikiran kita yang ada rasa, karsa dan ciptanya kan. Nah, jadi apa itu namanya kalau positif berarti kalau kita gambarkan dalam gambaran kita segala sesuatu yang lebih baik
seperti itu. Jadi kita sudah berpikir yang baik-baik aja seperti itu ya benar ya, yang baik, yang segala tingkah laku yang baik, nah, yang bermanfaat, yang betul. Makanya saya bilang sini guru-guru di sini sudah sangat paham, cuma mungkin kita jarang menggunakan istilahnya aja yang kita jarang gunakan. Nah ya, karena sudah biasa menggunakan istilah lama. Nah, di budaya positif itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang secara umum universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma, jadi perubahan pemikiran kita dari tentang teori kontrol. Kemudian selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa. Kita kan tanpa sadar kita merasa kita yang mengontrol perilaku siswa. Padahal kita sebenarnya nggak bisa mengontrol perilaku siswa. Siswa itu sendiri yang mengontrol perilakunya. Nah, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Tapi saya yakin kita semuanya di sini tidak ada lagi yang memberikan hukuman kepada siswa karena kita sudah membuat keyakinan kelas. Jadi tidak lagi yang zaman kita dulu waktu sekolah kalau nggak bawa sesuatu alat itu tangannya dipukul gini ya, seperti itu. Sekarang sudah jauh-jauh bergeser. Nah, itulah perubahan paradigmanya, kita menjadi teori kontrol. Nah, di sini budaya positif yang kita salah satu tadi yang kita sudah terapkan yaitu, nah ini menempatkan fokus pada siswa. Budaya positif itu jadi siswa adalah fokusnya siswa, objeknya adalah siswa, dan membantu guru dalam memahami kebutuhan individu siswa mereka. Jadi kita di sini pembelajaran itu menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan murid. Nah, itu makanya di kurikulum Merdeka nanti ada pembelajaran berdiferensiasi apa yang dibutuhkan murid. Nah, guru hanya mendorong untuk menggunakan pendekatan yang beragam dan kreatif untuk memenuhi kebutuhan siswa mereka dalam membantu mereka mencapai potensi belajar mereka yang penuh. Nah, jadi kita hanya mendorong, jadi tidak mengontrol siswa. Kita yang mengontrol siswa harus begini, harus tidak. Yang mengontrol itu adalah diri siswa itu sendiri. Kita hanya membantu, memberikan dorongan atau motivasi sehingga siswa itu mau bergerak berubah menjadi lebih baik. Nah, ini ada pernyataan pemantik yang mungkin bisa kita jadikan acuan dalam nih, peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Kira-kira peran kita sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah itu apa? Kira-kira apa gitu, Bapak Ibu? Peran kita memiliki peran. Nah, apa peran kita dalam menciptakan budaya positif di sekolah itu? Memberi contoh. Sebagai teladan berarti Ibu yang memberi contoh ya. Guru sebagai teladan. Kemudian teladan ya, berarti memberi teladan. Kemudian mengawasi, melindungi, kemudian pendekatan, berarti melakukan pendekatan supaya siswanya lebih kreatif gitu. Kalau ibarat motivator ya, motivator bahasanya. Berarti banyak peran kita guru, ada sebagai teladan, ada sebagai melindungi, ya, mengayomi, kemudian motivator. Nah, itu yang peran-peran dari guru dalam menciptakan budaya positif. Nah, kira-kira guru yang baik adalah, nah ini selalu menjadi pertanyaan kita kan, kira-kira kita sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kan seperti itu. Sudah. Alhamdulillah sudah. Ya, itu optimis itu perlu, penting, karena yang tanpa optimis itu kita tidak bisa melangkah ke depan, itu akan lebih baik lagi. Optimis perlu. Nah, guru yang baik adalah guru yang mampu mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, mulai dari contoh teladan tadi sampai samapi, sampai pada pembiasaan pada seluruh warga di sekolah. Jadi yang awalnya memberi teladan diikuti lama-lama menjadi suatu pembiasaan di sekolah kita, jadi seluruh warga sekolah kita. Nah, itu adalah guru baik. Awalnya dia adalah melakukan, dia melakukan untuk memberi contoh, dilihat oleh murid dan seluruh warga, diikuti lama-lama menjadi suatu pembiasaan di warga sekolah. Nah, pelaksanaan budaya positif dengan menerapkan konsep-konsep inti yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan
universal. Nah, jadi dalam pelaksanaan budaya positif ada konsep-konsep yang intinya yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal, nilai kebaikan itu secara umum. Kemudian motivasi tadi, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi posisi kontrol. Susah menyebut restitusi. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas, kemudian penerapan segitiga restitusi pada penyelesaian masalah. Nah, inilah konsep-konsep intinya dalam pelaksanaan atau menumbuhkan budaya positif, yaitu disiplin positif tadi dan nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Kemudian posisi kontrol, keyakinan sekolah atau kelas, kemudian penerapan segitiga restitusi pada penyelesaian masalah.